Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mufasu. Kali ini kita akan membahas 4 fitur tercanggih yang terdapat di aplikasi ZWCat, yaitu yang pertama adalah Smart Mouse, di mana kita bisa mengaktifkan perintah hanya dengan menggunakan mouse. Yang kedua, Smart Plot, kita bisa melakukan print dalam jumlah banyak di tab Modals. Yang ketiga adalah Smart Voice, kita bisa memberi keterangan pada objek yang dipilih menggunakan suara. Dan yang terakhir adalah File Compare, digunakan untuk membandingkan antara objek sebelum dilakukan editing dan objek sesudah dilakukan editing. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai fitur dari Smart Mouse. Untuk fitur ini teman-teman bisa temukan di tab Tools atau menu Tools. Kemudian ketika teman-teman melihat bahwa Smart Mouse ini berwarna biru, berarti fitur Smart Mouse ini sudah aktif. Dan di sampingnya adalah kolom setting, kita klik, maka akan menuju ke Smart Mouse Settings. Nah, di sini bisa teman-teman setting untuk gesturnya. Misal untuk default ini kita gunakan gestur ke kanan atas atau nyerong ke atas, itu circle. Kita gestur ke kiri, nyerong ke kiri bawah, itu arch. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi teman-teman klik tahan tombol kanan mouse, kemudian kita geser ke nyerong kanan atas. Seperti ini. Maka akan mengaktifkan perintah circle atau lingkaran. Atau nyerong ke kiri bawah, kita aktifkan fitur ARC. Seperti ini. Nah, kita bisa juga membuat gambar C, misal gini C. Mengaktifkan perintah circle, lingkaran. Atau L, mengaktifkan perintah line. Jadi hanya dengan mouse, teman-teman bisa mengaktifkan perintah-perintah di ZWCat. Kita juga bisa melakukan editing, misal kita setting lagi. Di sini saya akan tambahkan misal gesturnya R untuk rectangle. Kita ketik sini rectangle. Jadi akan mengaktifkan perintah rectangle. Kita klik Add, maka sudah ada di sini perintah rectangle aktif. Kita klik Save. Nah, kita gambar huruf R. Kita klik tahan, kita gambar huruf R, maka akan mengaktifkan perintah rectangle yang digunakan untuk membuat objek kotak seperti ini. Jadi C tadi untuk lingkaran, ini atau arc seperti ini, ARC, atau undo kita geser ke kiri, ini undo, redo kita geser ke kanan, seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan settingan di sini. Jadi kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Jadi ini adalah fitur Smart Modes yang bisa mempermudah kita untuk mengaktifkan perintah-perintah di ZWCat dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fitur Smart Plot. Nah, fitur Smart Plot ini digunakan untuk melakukan plotting dalam jumlah yang banyak hanya dengan sekali klik di tab Models. Namun ada syaratnya, kita perlu menggunakan etiket dalam mode blok. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat etiket dulu, etiket sederhana, yaitu ukuran kertas A4, kita ketik rectangle. Untuk dimensinya 210 dan 297, ini ukuran kertas A4. Kemudian saya akan offset. Offset di sini. Untuk offsetnya ukuran segini. Oke, kemudian saya akan buat rectangle di sini. Nah, ini untuk contoh dari etiket yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita convert ke blok. Jadi kita convert. Di sini saya akan beri namanya contoh. Kemudian untuk base point-nya kita klik di sini, base point. Untuk objeknya kita seleksi semua objeknya, enter, kemudian kita klik OK. Maka objek ini sudah terkonversi ke dalam blok reference. Nah, kita copy menjadi 3 objek blok ini. Nah, misal untuk yang etiket pertama saya akan gambar lingkaran. Jadi kita akan melakukan printout lingkaran. Yang gambar kedua kita akan printout objek kotak. Yang ketiga kita akan printout objek elips. Dia akan seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan printout ke semua etiket ini di tab model hanya sekali klik? Kita bisa menggunakan fitur dari Smart Plot. Jadi ketik Smart Plot, kemudian enter. Akan terbuka ZWCat Smart Plot kotak dialog. Nah, di sini kita gunakan opsi blok. Nah, kita gunakan lagi sini blok name-nya. Kita gunakan yang tadi ini adalah contoh dari blok etiket yang telah kita buat tadi. Kita klik OK.
Nah, akan berubah menjadi contoh. Kemudian ini untuk plot object framework kita aktifkan. Di sini kita select batch drawing. Jadi kita seleksi objek dari blok etiket tadi. Jadi kita seleksi 3 objek etiket, enter, maka akan terhighlight 3. Kita klik highlight, nah seperti ini, terhighlight semua. Selanjutnya kita bisa setting di sini, saya akan gunakan printer ini. Nah, kemudian untuk kertasnya A4, karena kita tadi menggunakan ukuran kertas A4, yaitu 210 dikali 297. Untuk photo paper kita gunakan skala 1:1, kemudian untuk center the plot ini kita gunakan offsetnya 0 dan Y-nya 0, X dan Y 0. Kemudian kita preview. Nah, maka silakan seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ini tidak presisi pada ukuran printout-nya. Sini bisa kita ubah dulu, kita ketik no and enter. Oke, kita cancel. Kemudian kita ketik text setup, enter. Nah, sini kita klik modify. Kemudian di sini untuk name-nya kita gunakan printer tadi, yang tadi ini printer saya, kertasnya A4. Nah, display plotnya kita klik window, kita display dari titik sini ke titik sini. Untuk displaynya. Ini untuk photo paper 1:1. Kemudian kita preview. Nah, ini hasilnya sudah presisi. Kita close, kemudian kita OK, dan kita OK lagi. Nah, kita gunakan fitur lagi perintah smart plot. Enter. Nah, di sini kita set dulu block name-nya yang tadi, contoh. Kemudian batch drawing, kita seleksi semua dari etiketnya. Ada 3 etiketnya. Di sini kita ubah lagi device name-nya Canon. Nah, ini untuk paper size-nya 4. Skalanya 1:1, kemudian X-nya 0, kita preview. Nah, maka hasilnya sudah presisi. Kita close, kita ketik Y, enter. Nah, ini untuk gambar yang kotak, kita close lagi, ketik Y, enter. Nah, ini untuk gambar yang lingkaran, kita close. Nah, kemudian kita klik plot, maka secara otomatis ketiga objek ini yang ada di area models akan dilakukan printing. Teman-teman juga bisa merubah, misal kita ubah ke DWG to PDF. Kita klik plot. Nah, ini sudah terplot ke seluruh objeknya. Ini yang lingkaran tadi. Kemudian ini yang kotak. Dan ini yang elips. Jadi sudah presisi. Ini kertas A4 pada bagian luar. Nah, ini adalah bordernya yang tadi kita buat. Jadi ini adalah cara termudah dan tercepat untuk melakukan proses printout dalam jumlah banyak menggunakan fitur Smart Plot di ZWCAT. Yang ketiga adalah fitur dari Smart Voice, di mana kita bisa memberikan keterangan pada objek yang kita pilih menggunakan suara. Untuk menggunakan fitur ini, teman-teman bisa mengetikkan perintah Smart Voice. Kemudian enter. Nah, kita tentukan di mana kita ingin tempatkan voice ini atau suara ini. Saya akan klik di tengah-tengah sini. Kemudian untuk merekamnya, teman-teman bisa klik tahan, kita rekam. Jadi kita rekam seperti ini. Ini adalah gambar lingkaran. Kita lepas. Jadi kita untuk mengaktifkannya lagi, kita klik lagi objek yang ini, icon ini, play. Ini adalah gambar lingkaran. Nah, itu suaranya. Jadi kita play lagi. Ini adalah gambar lingkaran. Nah, untuk menghilangkan voice ini, teman-teman bisa klik tanda X di sini. Seperti ini. Jadi untuk merekamnya, teman-teman bisa klik Smart Voice, kemudian enter. Kita tentukan titik di mana ingin kita tempatkan fitur dari Smart Voice ini. Smart Voice. Ini. Kemudian saya akan klik di sini. Nah, kita rekam. Ini adalah objek rectangle. Jadi saya akan rekam seperti itu. Kita klik dulu ikonnya, kita klik tahan. Ini adalah objek rectangle. Nah, kita play. Ini adalah objek rectangle. Jadi seperti itu untuk merekamnya. Untuk keluar, kita klik pada icon X ini. Jadi fitur Smart Voice ini dapat teman-teman gunakan untuk memberikan keterangan pada objek yang kita pilih menggunakan suara. Yang keempat adalah fitur File Compare. Fitur ini digunakan untuk membandingkan antara objek
sebelum dilakukan editing dengan objek sesudah dilakukan editing. Nah, untuk contoh sederhana, saya akan buat objek rectangle seperti ini. Kemudian kita buat objek lingkaran seperti ini. Nah, ini akan saya save dulu. Kita save di file F. Saya akan save di sini. Ini saya akan save misal contoh 1. Kita save. Kemudian kita edit objek ini. Misal saya akan edit, tambahkan objek rectangle di sini. Kita tambahkan lagi objek rectangle di sini. Kemudian kita save as. Ini contoh 1 edit. Kita klik save. Nah, untuk membandingkan dengan file sebelumnya, jadi kita close dulu file yang ini, kemudian kita buat baru. Nah, di sini kita gunakan perintah fcmp, file compare. Jadi fcmp, enter. Nah, kita tentukan untuk old filenya. Kita buka lagi yang tadi, contoh 1. Jadi file mula-mula, file asal. Yang ini contoh 1, open. Kemudian kita compare dengan gambar yang sudah di-editing. Jadi contoh 1 edit, open. Nah, di sini kita klik compare. Kemudian saya akan ubah view-nya menjadi tile vertikal. Nah, ini yang ini kita close. Coba lagi tile vertikal. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah kita compare antara gambar awal yang belum dilakukan editing dengan gambar yang sudah dilakukan editing. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengetahui dengan lebih pasti bagian mana sih dari gambar yang sudah kita lakukan editing, apakah itu untuk kebutuhan proyek ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini mengenai fitur-fitur tercanggih yang terdapat di aplikasi ZWCAD. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan lisensi resmi dari aplikasi ini, teman-teman bisa mengunjungi situs piranusa.com atau teman-teman bisa klik link di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.